Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Dikenal dari buahnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, waspada terhadap nabi palsu. Serigala berbulu domba menggambarkan orang-orang yang menyebarkan pengajaran palsu di tengah-tengah gereja. Mereka pura-pura saleh, pura-pura cinta Tuhan, pura-pura rohani, dan bahkan pura-pura menjadi pengajar yang tulus dan benar. Lalu jika nabi-nabi palsu ini telah menyamar sebagai domba, bagaimana kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang palsu? Yesus memberikan cara untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa artinya buah? Dapat berarti ajaran atau pengaruh ajaran. Lebih dalam mendapat pengertian kehidupan. Jadi cara untuk mengenal nabi yang benar dan palsu adalah dengan melihat bagaimana kehidupan nabi itu. Beberapa hal ini menjadi catatan penting. 1. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik adalah hasil atau akibat dari pohon yang baik. Logikanya jangan dibalik. Buah adalah hasil atau akibat dan bukan penyebab. Penyebabnya adalah pohon yang baik. Namun untuk mengetahui suatu pohon baik atau tidak, maka secara fisik kita melihat dari buahnya atau yang dihasilkannya. Seseorang diselamatkan melalui iman. Bandingkan Efesus 2 ayat 8. Dan orang yang telah menerima keselamatan akan menghasilkan buah yang baik. Hati-hati untuk tidak membaliknya. Perbuatan bukan penyebab seseorang diselamatkan. Sebaliknya, karena seorang telah diselamatkan melalui imannya yang sejati, maka ia menghasilkan perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. 2. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jika penyebabnya baik, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Atau dapat diartikan bila seorang telah menerima iman yang sejati itu, maka tidak mungkin ia memiliki kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki roh Allah dalam hidupnya tidak menghasilkan buah roh? Bandingkan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus memberikan penegasan di dalam ayat 21 dan 22 mengenai apa yang terjadi pada hari terakhir. Nabi palsu akan bermunculan dengan seruannya kepada Tuhan, menyatakan nubuatan tentang Tuhan, mengusir setan, dan melakukan mujizat demi nama Tuhan. Namun jika ia tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, maka ini menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang belum memiliki iman yang sejati. 3. Pohon yang tidak baik pasti ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 19. Ayat ini tidak berarti keselamatan ditentukan dari perbuatan baik seseorang. Tidak. Melainkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perbuatan yang tidak baik menunjukkan bahwa sesungguhnya ia belum memiliki iman yang sejati. Pasti dibuang ke dalam api adalah gambaran kebinasaan di dalam neraka. Pada ayat 21 telah dijelaskan, bila mana seorang tidak memiliki iman yang menyelamatkan, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan meskipun mereka terus-menerus menyebut nama Tuhan dalam pemberitaannya, namun ternyata Tuhan tidak pernah mengenalnya. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 23. Sahabat Iktus, ternyata bukan masalah karunia, tetapi buah roh yang dihasilkan dalam hidup seseorang sebagai ukuran pertobatan sejati. Iblis dapat memalsukan karunia, tetapi tidak demikian dengan buah yang berkenan kepada Allah. Ia hanya dapat dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri seseorang. Sebagai seorang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka seharusnya saya memiliki kepekaan untuk membedakan mana nabi yang palsu dan mana yang benar.
saya harus tetap mengambil sikap waspada untuk tidak mengikuti pengajaran yang palsu, sambil menjaga kehidupan saya tetap berkenan kepada Allah dengan menghasilkan buah yang baik. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah iman saya yang sejati telah menghasilkan buah perbuatan baik dalam hidup saya? Apa saja perbuatan yang tidak baik yang masih saya hasilkan, yang tidak menunjukkan identitas saya sebagai anak Allah? Bagaimana cara saya membedakan mana nabi yang benar dan yang palsu? Tuhan Yesus, berikanlah kewaspadaan kepada saya untuk membedakan mana pemimpin yang mengajarkan kebenaran dan pemimpin yang palsu. Tolonglah saya agar tidak terkecoh berbagai karunia dan tanda mujizat, tetapi melihat buah kepribadian yang nampak dalam hidup seseorang sebagai tanda kehidupannya di dalam Engkau. Saya memberikan keluasan kepadamu ya Roh Kudus, hasilkanlah buah pertobatan dalam diri saya, sehingga melalui sikap hidup saya, ada orang lain yang dapat percaya kepadamu. Amin. Hasilkanlah buah yang selaras dengan identitas kita sebagai anak Allah.